Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sri Rahayu, NIM saya 2201020011. Saya dari kelas A71 akuntansi. Di sini di video kali ini kita akan membahas kasus akuntansi mengenai evaluasi keputusan berbasis data di PT Sumber Maju. Di sini ada pertanyaan yang A, analisis kebutuhan berbasis data. Pertanyaannya 1, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum mengurangi pembelian barang slow moving 40%. Yang pertama, kita harus menggunakan data penjualan histori per SKU, tingkat pemutarannya, persediaan setiap kategori barang, dan juga ada biaya penyimpanan dan biaya pemesanan, dan ada juga lead time pemasukan dan pola permintaan pelanggan, dan ada juga margin keuntungan dari masing-masing SKU yang digunakan, proyeksi pemerintahan, forensik berdasarkan tren pasar. Ada juga yang kedua pertanyaannya, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Ya, dikarenakan keputusan didasarkan pada 1. Kenaikan biaya persediaan 15%, 2. Penurunan perputaran persediaan dari 7 menjadi 5 kali. Ketiga, data kontribusi pendapatan yang menunjukkan banyak SKU tidak produktif. Yang keempat, ada beban penyimpanan meningkat, artinya kebutuhan diambil berdasarkan analisis fakta bukan intuisi. Dari sini ada yang B, evaluasi hasil keputusan. Yang satu pertanyaannya, apakah keputusan 6 bulan tersebut efektif? Menurut secara umum efektif karena 1. Biaya persediaan turun 12%, 2. Perputaran naik dari 5 menjadi 6,5 kali, dan 3. Ada profit bersih naik 8%. Indikator ini menunjukkan pengendalian persediaan menjadi lebih baik, lebih efisien. Tapi namun masih ada kelemahan, yaitu stock out produk fast moving sehingga efektivitas belum maksimal. Jadi kita harus sesuai data yang ada. Dan soal kedua, resiko dari pengurangan pembelian yang terlalu agresif, seperti kehabisan stok, yaitu stock out, produk yang justru paling cepat laku. Yang kedua, ada kehilangan penjualan dan turunnya kepuasan pelanggan. Dan ketiga, ada gangguan hubungan dengan pelangganan karena barang tidak tersedia atau barang tidak ada. Yang keempat, ada potensi biaya tambahan untuk pemesanan mendadak, yaitu rush order. Yang kedua, ada yang ke C, bagian manajerial dan pengendalian biaya. Soal yang pertama, metode untuk menghitung penghematan biaya persediaan. Yang pertama, activity based costing atau BCA untuk menghitung biaya penyimpanan lebih akurat. Yang kedua, ada inventory holding cost calculation, biaya gudang atau asuransi atau kerusakan dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada perbandingan biaya sebelum dan sesudah kebijakan, yaitu financial analysis. Yang keempat, ada EOQ dan perhitungan costing cost. Yang soal kedua, bagaimana perubahan rasio perputaran mencerminkan efektivitas pengendalian, yaitu menggunakan permutaran meningkat dari 5 menjadi 6,5 kali. Artinya barang lebih cepat bergerak, persediaan lebih efisien, resiko barang mengedap menurun, jadi pengendalian persediaan lebih efektif dari sebelumnya. Yang kedua, ada bagian D, strategi perbaikan. Di sini soal pertama, rekomendasi agar stok fast moving tidak habis lagi dengan menggunakan perbaikan sistem, menggunakan shelving stok khusus untuk produk fast moving, terapkan reorder point ROP otomatis, dan pisahkan kebijakan persediaan antara fast moving dan slow moving. Yang kelima, ada melakukan monitoring harian untuk SKU dengan penjualan tinggi.
Soal kedua ada data tambahan yang diperlukan manajer akuntansi, yaitu data permintaan terbaru, data last time pemasukan dan tingkat keterlambatan. Ketiga ada analisis margin laba dan tiap SKU, analisis data biaya pemesanan penyimpanan lebih detail, dan ada juga data perilaku pelangganan dan tren musiman, atau ada laporan penjualan harian dan potensi stock out. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban yang saya berikan. Semoga jawaban dan pertanyaan yang ini bisa saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak bagus. Saya mohon maaf. Terima kasih.